Bojonegoro ini adalah salah satu cabang yang amat sangat membanggakan kita semua. Dan saya bangga malam hari ini bisa berdiri di sini, berada di tengah orang-orang yang hebat, dan insya Allah juga berada di tengah-tengah panter yang hebat, panter yang militan, yang loyal, yang bertanggung jawab terhadap organisasinya. Sangat membanggakan. Kemudian saudara sekalian, dengan 359 cabang di dalam negeri dan 29 cabang khusus di luar negeri, kita harus sadar bahwa Sehat itu organisasi yang sangat besar. Bukan hanya besar kuantitasnya. Kalau jumlah anggota kita sulit untuk menghitung. Tapi sekadar gambaran, tahun 2022 kemarin kita mengesahkan 110.000 warga baru. Tahun kemarin 55.000 berasal dari Jawa Timur. Itu bukan angka yang kecil. Bukan angka yang kecil ya. Nah, karena Sehat organisasi yang sangat besar, peran sertanya bukan baru-baru saja, tetapi mengiringi perjalanan bangsa Indonesia ini. Jadi semua dinamika, semua suka duka perjalanan bangsa kita sebelum merdeka hingga saat ini, Sehat ada di dalamnya. Tentu sejarah yang baik yang patut kita kenang, karena dalam kehidupan ini tidak ada yang 100% baik. Pasti ada sekian persen yang tidak baik. Ini kodrat yang memang dilekatkan dalam kehidupan. Sifat positif dan sifat negatif akan selalu bergandengan tangan. Kalau tidak ada positif dan negatif yang bergandengan tangan, tempat ini akan gelap gulita. Itulah ciptaan Tuhan yang kita wajib syukuri, bahwa di antara semua yang bernilai positif yang telah dikontribusikan oleh Sehat, kita tidak mengingkari ada yang negatif. Wajar, yang penting nilai positifnya jauh lebih besar daripada nilai negatifnya. Iya. Maka pengabdian ditaruh di paling belakang. Diawali persaudaraan, setelah dengan persaudaraan mendapatkan ilmu, mendapatkan ajaran, sehingga memahami Sehat, maka dia bisa memberikan keteladanan dalam kehidupannya. Kenapa memberikan keteladanan? Karena mampu menerapkan ajaran Sehat. Nah, ketika sudah mampu memberikan keteladanan, itulah baru dia bisa melaksanakan pengabdian dengan baik. Jadi di Sehat bukan sekedar mengabdi, melainkan harus mendapatkan dasar-dasar fondasi yang kuat. Sebelum melaksanakan pengabdian, pahami dulu persaudaraan dan jalankan dulu segala sesuatunya dengan keteladanan. Nah, itu. Kemudian saudara sekalian, karena Sehat sudah sangat besar, sudah sangat tinggi nilainya, maka dalam struktur kepengurusan itu dibentuklah apa yang namanya PAMTER. Jadi PAMTER itu adalah organisasi, salah satu organ organisasi, yaitu berbentuk satuan pengamanan internal organisasi. Ya. Jadi PAMTER itu disebut sebagai satuan pengamanan internal organisasi, namanya PAMTER ini. Dan sekalian, Sehat besar itu karena disangga dengan banyak pilar. Jadi bukan hanya satu dua unsur yang ikut berkontribusi menegakkan, membangun, mengembangkan Sehat sehingga bisa seperti ini. Contohnya di Bojonegoro. Kalau di cabang, pilar utamanya adalah pengurus cabang. Pengurus cabang. Pengurus cabang dipimpin oleh ketua cabang. Ketua cabang adalah pimpinan tertinggi di cabang. Jadi di Sehat itu tidak ada dualisme, tidak ada
keraguan siapa yang memimpin cabang. Karena di ADAD sudah disebutkan pimpinan tertinggi cabang adalah ketua cabang. Kemudian ada unsur kedua yang namanya Dewan Cabang. Dewan Cabang mendampingi ketua cabang dengan cara melaksanakan tugas berupa pemberian saran pendapat kepada ketua cabang. Jadi kalau dulu perannya itu semacam penasehat, tapi kalau penasehat tempatnya bisa di atas ketua cabang. Nah, supaya tidak menimbulkan kerancuan, siapa yang paling bertanggung jawab di cabang? Ketua cabang, bukan yang lain. Organisasi itu harus membentuk sebuah piramid segitiga. Jadi ujungnya itu enggak oleh bundel, ujungnya itu lincip. Lincip itu satu. Yang di ujung paling tinggi itu namanya ketua cabang, sehingga tidak menimbulkan kerancuan di dalam menafsirkan. Ya memang begitu, harus ada penanggung jawab utamanya. Kalau tidak ditegaskan seperti ini, nanti semua bisa mengambil keputusan. Nah, kembali lagi pilar-pilar organisasi di tingkat cabang, pengurus cabang, kemudian ada dewan cabang. Pilar berikutnya adalah ranting. Pilar berikutnya adalah rayon. Ini menunjukkan struktur dari atas ke bawah. Kemudian di bawah ketua cabang itu masih ada lembaga organisasi di tingkat cabang. Antaranya kor wasit juri pertama. Ada kor wasit juri. Kemudian ada, kalau memang ada kemampuan cabang, ada LHA di tingkat cabang, lembaga hukum dan advokasi. Tapi ini tidak wajib. Tidak wajib. Kalau mampu silahkan dibentuk. Kemudian ada lembaga organisasi lainnya, yaitu satuan pengamanan internal yang dinamakan PAMPA. Jadi PAMPA itu salah satu pilar untuk menyangga eksistensi dan keberlangsungan SHKT di sebuah cabang. Lalu apa tugas PAMPA? Kita adik-adik, para PAMPA tentu sudah sama-sama memahami bahwa yang terutama menjadi tanggung jawab PAMPA itu adalah mengamankan organisasi beserta semua asetnya. Kalau dirinci, siapa yang harus diamankan oleh PAMPA? Yang pertama adalah para pengurusnya. Pertama itu yang paling berharga itu SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kan puluhan ribu di Bojonegoro. Semua secara normatif ada dalam pengamanan PAMPA. Kalau kita melihat SHKT dari dalam, ya tadi ada tiga. SHKT itu organisasi persaudaraan, SHKT itu organisasi keteladanan, karena mampu melaksanakan ajaran, dan organisasi dan yang ketiga SHKT itu organisasi pengabdian, itu internal. Ya. Jadi kita bicara ini. Kemudian saudara sekalian, karena kita bisa dari perspektif dalam seperti ini, dari sudut pandang luar seperti itu, maka kita harus bisa berjalan bersama kedua sudut pandang tersebut, baik di dalam maupun di luar. Itulah yang harus kita jaga, dan dengan perkembangan SHKT yang saat ini sudah sangat besar, itu tidak terhenti pada rasa bangga saja buat kita, tapi ada tanggung jawab yang juga semakin besar. Jadi kita sebagai fungsionaris organisasi yang sangat besar harus mulai sadar bahwa tanggung jawab untuk menjaga apapun yang ada di SHKT, termasuk nama baik dan kehormatan, itu sangat besar, dan ini harus kita sadari penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak dan ikuti arahan materi dari Kang Mas Insinyur Tono Suharyanto,
Sekretaris Umum Pusat Madiun. Kepadanya disilakan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah tadi disampaikan, bahwa SHTRAT ini adalah salah satu organisasi terbesar, sudah memasuki usia 1 abad. Ini merupakan satu hal yang patut kita banggakan bersama. Mari kita sudah memasuki abad kedua, sama-sama kita jaga harkat martabat eksistensi SHTRAT dimanapun kita berada. Makanya dengan keberadaan Diklat Pamter ini, kami berharap dari pengurus pusat, Pamter ini bisa menjadi betul-betul bisa menjadi pengaman terate, mengembalikan hal-hal yang tidak tepat, yang kurang pas ini kepada aturan organisasi yang benar. Jika tadi sudah disampaikan aturan-aturan organisasi oleh Mas Sigit selaku koordinator bidang organisasi, itu untuk bekal saudara menyampaikan kepada seluruh komponen, baik mulai dari tingkat rayon, ranting maupun yang ada di cabang. Sehingga keberadaan Pamter ini betul-betul kita harapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan internal sesama anggota SHTRAT, baik warga maupun yang belum warga, dengan masyarakat setempat, khususnya dengan aparat keamanan. Ini mohon untuk bisa dijalin komunikasi yang baik, intens, dalam rangka kita sama-sama menjaga semua kegiatan SHTRAT ini bisa berjalan dengan tertib, dengan aman, lancar, dan tentunya ujung-ujungnya adalah sukses untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya rasa itu mungkin beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini terkait dengan kebijakan pusat, sehingga Pamter ini sekali lagi menjadi satu pengaman terate di dalam mengawal kegiatan yang kita laksanakan. Ya, di samping mungkin nanti ada kegiatan eksternal dari pihak aparat apabila membutuhkan daripada terate di dalam mengamankan kegiatan-kegiatan bersama, pada hari besar, pada kegiatan pencaksilat yang lainnya. Ini terate Pamter bisa memerankan daripada fungsi daripada pengaman terate atau fungsi organisasi untuk bekerjasama dengan perguruan lain. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pada saudara-saudara sebagai angkatan yang keempat untuk Pamter Bojonegoro, dan kita berharap angkatan keempat ini bisa menjadi Pamter yang membanggakan bagi Bojonegoro maupun SHTRAT untuk umumnya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini atau pengarahan, mari kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan Setiati Terate tetap jaya kekal abadi. Salam persaudaraan, salam persaudaraan, SHTRAT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah peraih medali
medali emas kelas C pada juara PON tahun 1989. Luar biasa dan semoga menginspirasi untuk kita di cabang Bojonegoro. Sebagai kelanjutan acara, marilah kita simak bersama arahan dan sambutan selamat datang dari Ketua Cabang Persaudaraan Setia Rantai Cabang Bojonegoro kepada Kang Mas Wahyu Subagiono. Disilakan. Kemudian dari sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini masih semangat, naik turun yang jumbo, mungkin nunggu turun isi panter, semangat, panter Bojonegoro, sopo yang gue sih. Yang penting tetap semangat, kompak, dan apa yang disampaikan tadi salah satunya membuat suasana ini menjadi sejuk. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada beliau berdua ini, satunya ketua satu, mulai pagi sampai sore rapat saya kirim ke sini, alhamdulillah beliau bersedia. Mas Tono itu sekretaris sekjennya Kesejahteraan itu sudah internasional, beliau juga sekjen internasional. Alhamdulillah saya ajak ke Bojonegoro untuk bertemu dengan saudara panter yang dari Bojonegoro, beliau bersedia. Alhamdulillah. Ilmu yang sudah disampaikan tadi ini merupakan ilmu yang harus saudara serap. Makanya apa yang disampaikan masalah organisasi, kemudian masalah situasi teknik kondisi kesehatan menghadapi kesan dan sebagainya, ini perlu saudara camkan betul dan laksanakan sebagai kerja saudara sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih Mas, apa yang saudara sampaikan, Bapak Mas Sigit, Mas Tono sampaikan, moga-moga ini menjadi berkah bagi SHK Cabang Bojonegoro. Saya tadi masuk sini juga agak merinding, untung saya nggak pakai helm. Naik nyelam sundul langit, wah paling wapik se-Indonesia. Kepala saya besar, nganggo helm tidak cukup. Untuk nganggo, cuma merinding kalau saya sampaikan. Tidak, Mas, ini betul-betul hasil kerja bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada di cabang Bojonegoro. Pemikiran, kerja keras dari saudara-saudara kami, bagaimana mereka berhubung mengembangkan kesehatan sehingga bisa membuatkan tempat-tempat sebagai pusat kegiatan persaudaraan saudara. Maka apa yang disampaikan penjelasan tadi saya ucapkan terima kasih, dan saya berharap penjelasan nanti istirahat dulu, besok bisa melihat sepintas kegiatan apa diklat panter ini, utamanya Widodo Mas. Widodo itu orang Jember, kesempatan Bojonegoro untuk Jemberi, tapi sekarang menjadi ketua kelas. Saya kira ini mungkin yang dapat saya sampaikan dari sekalian. Silakan beristirahat, kemudian tetap semangat di dalam menghadapi tantangan hambatan apapun yang diberikan di dalam dekat nanti. Kesejahteraan Panter Bojonegoro. Tanggap dalam bersikap, tuntas dalam berdekat. Apa? Siapa kita? Ketuparan dulu malah. Dulu ada dulu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa terakhir. Oleh itu perlu diperhatikan bahwa besok materinya tinggal materi fisik